Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serly Febrianti dari kelas 10 kelas 1 ingin menjelaskan tentang materi zat dan perubahannya. A. Klasifikasi materi. Materi adalah objek atau bahan yang dapat menempati ruang dan memiliki massa. Materi juga sering disebut sebagai suatu zat yang ada di sekitar alam. Sifat fisik suatu materi dapat dianalisis melalui indera manusia. 1. Berdasarkan wujud materi. Materi dibedakan menjadi 3, yaitu materi berwujud padat, materi berwujud cair, dan materi berwujud gas. Materi berwujud padat. Materi dengan wujud padat memiliki bentuk yang tetap. Hal ini dikarenakan partikel berwujud padat saling berdekatan sehingga daya tarik antar partikelnya sangat kuat. Volume materi berwujud padat juga tetap karena gerak partikel zat padat hanya berupa getaran di seputar kedudukannya saja. Contoh, batu, emas, dan besi. Materi berwujud cair. Materi berwujud cair mempunyai karakteristik berubah-ubah mengikuti wadahnya. Hal ini dikarenakan jarak antar partikelnya tidak terlalu rapat. Volume materi berwujud cair adalah tetap karena sifatnya mudah berpindah, tetapi tidak dapat meninggalkan gugus molekulnya. Contoh, air, minyak, dan bensin. Materi berwujud gas. Materi berwujud gas mempunyai bentuk dan volume yang berubah-ubah. Hal ini dikarenakan jarak antar partikel materi berwujud gas berjauhan. Partikel materi berwujud gas dapat bergerak secara bebas meninggalkan kelompoknya. Contoh, asap, oksigen, dan air. 2. Berdasarkan komposisi materi. Komposisi suatu materi zat dibedakan menjadi 2, yaitu zat tunggal, unsur dan senyawa, serta campuran, larutan, koloid, dan suspensi. A. Zat tunggal. Zat tunggal adalah zat yang tersusun dari suatu materi yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih kecil dan sederhana. 1. Unsur atau elemen. Unsur adalah suatu zat tunggal yang tidak dapat dipisahkan lagi melalui reaksi kimia biasa. Unsur secara spesifik dikelompokkan menjadi unsur logam, non-logam, dan semi-logam. 1. Logam atau metal, yaitu unsur yang mempunyai sifat mengilap, keras, memiliki kepadatan tinggi, dapat ditempa dan disenggangkan, memiliki titik dikih tinggi, serta penghantar panas dan listrik yang baik. 2. Non-logam atau non-metal, yaitu unsur yang tidak memiliki sifat logam, bahkan sangat berbeda. Material non-logam dapat berwujud gas, padat, dan cair. 3. Semilogam atau metaloid, yaitu unsur metaloid yang mempunyai sifat peralihan antara logam dan non-logam, sehingga mempunyai sebagian sifat logam dan non-logam. 2. Senyawa. Senyawa merupakan gabungan dari beberapa unsur yang berbeda jenis dan saling berkaitan melalui reaksi kimia dalam perbandingan massa tetap dan tertentu. Senyawa termasuk dalam zat yang masih dapat diuraikan menjadi unsur-unsur penyusunnya. B. Campuran. Campuran merupakan gabungan dua zat atau lebih yang masing-masing zat penyusunnya masih memiliki sifat aslinya. Campuran dibedakan menjadi campuran homogen atau larutan, serta campuran heterogen atau koloid dan suspensi. 1. Larutan. Larutan yaitu campuran homogen yang komposisi zat penyusunnya sudah tidak dapat dibedakan lagi. Pada larutan, tidak dapat dikenali lagi antara komponen pelarut dan terlarutnya. Sifat larutan yang stabil menyebabkan larutan tidak menimbulkan endapan dan tidak dapat dipisahkan menggunakan teknik penyaringan atau filtrasi. Contoh, larutan gula dan larutan garam. 2. Koloid. Koloid yaitu campuran heterogen yang terbentuk akibat terdispersinya suatu zat ke dalam zat lainnya. Secara kasat mata, kalori tampak campur rata, tetapi jika diamati menggunakan mikroskop ultra, masih dapat diidentifikasi antara fase terdispersi dan medium pendispersinya. Contohnya, susu.
3. Suspensi. Suspensi yaitu campuran yang masih dapat diidentifikasi antar zat penyusunnya karena tidak tercampur secara sempurna. Contohnya air yang keruh. 3. Pemisahan campuran. Metode pemisahan campuran ada 6, yaitu 1. Filtrasi. Filtrasi merupakan proses pemisahan campuran dengan cara memisahkan material padat dan cairannya dengan melewatkan campuran pada saringan. Contoh pemanfaatan filtrasi yaitu pembuatan minuman teh. 2. Yaitu kristalisasi. Kristalisasi merupakan proses pemisahan campuran dengan cara mengendapkan larutan sampai terbentuk benda padat berupa kristal-kristal. Contoh pemanfaatan kristalisasi yaitu pada pembuatan garam. 3. Yaitu dekantasi. Dekantasi merupakan proses pemisahan campuran dengan cara menuangkan cairan melalui batang pengadu ke dalam gelas kimia secara perlahan-lahan sehingga endapan padat akan tertinggal dalam wadah. Contoh pemanfaatan dekantasi yaitu proses terbentuknya stalaktit dan stalagmit. 4. Yaitu sublimasi. Sublimasi merupakan proses pemisahan campuran tanpa melalui PC cair terlebih dahulu, yaitu dengan cara menguapkan zat padat sehingga kotoran akan terpisah. Contoh pemanfaatan sublimasi yaitu kabut dry ice. 5. Yaitu distilasi. Distilasi merupakan proses pemisahan campuran berdasarkan titik didihnya, yaitu kecepatan atau kemudahan bahan untuk menguap. Contoh pemanfaatan distilasi yaitu proses ekstrak minyak esensial. 6. Yaitu kromatografi. Kromatografi merupakan proses pemisahan campuran berdasarkan perbedaan pola pergerakan antara fase gerak dan fase diam suatu molekul pada suatu larutan. Contoh pemanfaatan kromatografi yaitu pengujian forensik. Nah, untuk sekarang dicukupkan sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.